Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para mahasiswa semuanya, saya mencoba untuk menjelaskan tentang panduan aplikasi THE ya, Take Home Exam bagi mahasiswa. Ya, di sini kita dapat melihat daftar isi ya, di mana nanti akan membahas tentang login, bagaimana cara masuknya, mata kuliah ujian, bagaimana cara unduh BJU, buku jawaban ujian, unduh soal ujian, unggah BJU, unggah ulang atau revisi BJU yang sudah diunggah, mau kita ulang lagi, dan bagaimana cara melihat BJU yang sudah kita unggah. Habis itu ada juga tentang logout, bagaimana cara keluar, dan selanjutnya tentang bagaimana mengkonversi file Microsoft Word menjadi format PDF ya. Oke, ini halamannya memang agak banyak ya, sama ada 31 halaman. Ya, di sini tampilan ya untuk masuk ke aplikasi THE. Ya, ini kita biasanya kalau menggunakan komputer menggunakan browser ya, browser atau software penjelajah. Biasanya kalau di komputer itu ada Mozilla ya, ada Google Chrome. Itu yang biasa yang kita gunakan. Jadi nanti tinggal mahasiswa ketik aja https://2 the.ut.ac.id, diklik di atasnya. Oke, nanti akan tampil seperti ini nih ya, ada tata tertib peserta UAS nih, tampilan pertama. Nanti setelah kita masuk ke aplikasi akan tampil seperti ini. Oke ya, tadi ya pada halaman awal aplikasi Anda dapat melihat tata tertib peserta UAS ya. Silahkan dibaca dulu tata tertibnya dengan teliti dan pahami untuk masing-masing poin tata tertib ya. Ya, ini habis itu kita geser ke bawah halaman dengan mouse sehingga mahasiswa dapat melihat kotak checklist atau centang saya setuju. Itu nanti di checklist ya, jangan lupa di checklist, baru nanti mahasiswa klik yang tulisan masuk itu. Oke. Ya, setelah mahasiswa mengklik tombol masuk ya, nanti akan tampilannya seperti ini. Nanti mahasiswa akan diminta mengisikan NIM dan tanggal lahir ya. NIM itu sebagai username-nya, password-nya tanggal lahir mahasiswa. Nanti ada di sini di bawah, gambar bawah. Nanti silahkan mahasiswa isikan data NIM-nya ya, isikan data NIM-nya ya. Ini kalau NIM kan, kalau NIM UT itu ada 9 digit ya. Sedangkan untuk password-nya menggunakan tanggal lahir, misalnya contohnya di atas ini tanggal 17 bulan Agustus 1945. Ya berarti 17 garis miring 08 garis miring 1945 ya. Itu passwordnya. Sedangkan nanti juga ada mengisi captcha ya. Di sini tergantung nanti pertanyaannya berapa. Ini kebetulan 9 plus 5 ya. Ya mungkin nanti berbeda-beda lah antara satu dan yang lain. Oke, setelah isi data bagiannya kita klik login ya. Oke, kita klik login. Ya, ini misalnya tadi kita udah mengisinya, ternyata salah ketik atau salah NIM. Nanti juga kalau salah NIM pasti ada notifikasi ya atau laporan itu bahwa NIM dan tanggal lahir yang Anda masukkan salah, itu ketahuan nantinya. Nanti makanya kalau untuk mengecek NIM dan tanggal lahir, ceklah di KTPU mahasiswa ya, yang mahasiswa miliki. Tanggal lahirnya, NIM-nya ya. Jangan sampai salah. Kalau salah ya enggak bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Ya, selanjutnya nih yang ketujuh ya. Jika sudah berhasil masuk atau login, nanti akan muncul notifikasi tentang penundaan ujian untuk mahasiswa yang bertugas sebagai panitia pilkada serentak tanggal 8 sampai 10 Desember 2020. Ya, jika mahasiswa akan melakukan penundaan maka pilih ya. Nanti kalau yang tidak melakukan penundaan, yang aman-aman saja ya, pilihlah yang tidak itu kan nantinya. Sekarang kita contohkan yang memang berhalangan karena bertugas ya di tanggal 8 dan tanggal 10. Sedangkan tanggal 9 itu
sudah diubah oleh UT Pusat, ujiannya di tanggal 17 semua. Ya, jadi di tanggal 9 itu karena itu libur hari besar ya, hari itu ya, libur nasional ya, jadi libur nasional. Jadi yang diberikan izin lagi nanti di tanggal 8 dan tanggal 10. Tapi itu harus ada syaratnya ya. Dapat melakukan penundaan ujian dengan melampirkan surat tugas ya. Kalau tidak ada surat tugas tidak bisa. Ya, di sini apakah Anda akan melakukan penundaan? Ya, misalnya kan ini untuk yang akan melakukan penundaan, klik ya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini nih. Tampilannya akan seperti ini. Ya, nanti ada dua mata kuliah misalnya ini kan 2 mata kuliah. Jangan lupa nanti diklik ini tanggal 4 tapi nanti punyanya mahasiswa kalau ada itu tanggal 8 dan tanggal 10 nantinya. Kalau misalnya mahasiswa ingin saya mau menunda yang tanggal 8 aja, berarti kan klik yang di tanggal 8. Atau mau dua-duanya boleh gitu kan. Tapi tadi harus nanti kan di sini ada simpan dan unggah surat tugas Anda. Nanti diklik, nanti masukkan surat tugasnya nanti. Ya, ambil surat tugasnya di-upload di sini. Ya, jika mahasiswa berhasil mengunggah surat tugasnya, maka status pada mata kuliah pada tanggal yang dipilih berubah menjadi tunda. Jadi ditunda nanti. Ya, di mana nanti tanggal 8 itu diganti menjadi tanggal 18, sedangkan tanggal 10 diganti menjadi tanggal 19 Desember ya. Ya, ini setelah misalnya udah mengunggah tadi, akhirnya ini statusnya tunda. Ya, nanti jadi ujiannya nanti di tanggal 18 dan 19 ya. Selanjutnya tadi kan kita pilih ya untuk yang pilkada. Sekarang untuk yang tidak yang tidak menjadi panitia, berarti kan kita pilihnya tidak tadi tuh. Oke, setelah login mahasiswa memilih tidak ya pada notifikasi penundaan ujian maka mahasiswa dapat melihat halaman dashboard yang berisi tentang langkah-langkah bagi peserta pada aplikasi Kita lihat gambarnya ya. Oke, di sini ya langkah-langkah bagi peserta THE program S1 dan S2 nih. Ya, mahasiswa mengunduh naskah UAS THE, cover BJU, dan surat pernyataan kejujuran akademik melalui aplikasi THE pada halaman http://the.ut.ac.id. Habis itu mahasiswa mengisi dan menandatangani identitas pada koper BJU dengan benar, mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik, mengunggah koper BJU, BJU-nya juga, dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam setelah unduh soal dan maksimal 6 jam setelah unduh soal. Bentuk dalam satu file. Jadi tidak terpisah nih. Cover BJU, BJU, dan surat pernyataan itu jadi satu. Tidak terpisah. Nanti dijadikan satu file. Dan maksimal besar filenya tidak lebih dari 2 mega. Ya. Selanjutnya mahasiswa mengikuti UASDE di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang tercantum di KTPU. Ya, ini tidak boleh nih sebenarnya nih mahasiswa ini bukan di luar, harus sama berarti harus sama dengan KTPU ya, mata kuliah yang diikuti harus sama dengan KTPU. Oke, ini untuk S3 karena di Pontianak online semua dan di pusat juga ya kalau misalnya ada S3. Oke ya, ini kita masuk ke mata kuliah ujian tadi ya, tentang mata kuliah ujian. Nanti kita masuk itu kan tampilannya seperti ini nih tampilannya. Oke, dashboardnya, halaman dashboard aplikasi ini tentang unduh BJU. BJU itu buku jawaban ujian ya. Melalui halaman dashboard aplikasi silakan pilih atau klik menu mata kuliah ujian. Ini menunya ada di sebelah kiri, kalau kita ngadap nih sebelah kiri ya. Sebelah kiri mata kuliah ujian ya. Itu akan muncul, misalnya kita klik ya, itu akan muncul dan dapat Anda lihat halaman list mata kuliah. Ini halaman list mata kuliah ya. Oke, halaman list tampil mata kuliah. Muncul seperti ini. Yang kedua,
Pada kolom informasi telah disediakan beberapa tombol unduh atau download ya nantinya. File BJU, buku jawaban ujian, baik buku BJU umum maupun BJU khusus mata kuliah tertentu. Antara lain nih, ada beberapa mata kuliah. Sini ya, tadi kita kembali lagi, ini ada BJU umum, ada BJU khusus. Yang BJU umum itu yang warna biru, dengan yang khusus ini berwarna oranye. Tapi nanti dia akan tampil disesuaikan dengan mata kuliahnya. Kalau mata kuliah umum ya, yang hanya tampil nanti ada mata kuliah umum ya. Nih, ini nampak nanti mahasiswa tinggal lihat apakah kode mata kuliahnya ini kan ada nih yang khusus itu EXI 4101, EXI 4414, EXI 4421, EXI 4422, EXI 4420, EKAP 4402, PPKL 4303. Sedangkan untuk yang mata kuliah lain yang menggunakan BJU umum ya. Ya, akan tetapi tombol BJU khusus akan aktif atau muncul sesuai dengan mata kuliah khusus yang telah diregistrasikan oleh mahasiswa. Jadi dia tidak akan muncul terus ya. Jadi sesuai dengan kode mata kuliahnya. Oke, ini contohnya nih BJU umum dan BJU khusus warnanya ya. Ya, bisa misalnya kita mata kuliah umum ya, BJU umum ya. Ya, itu kalau mau mendownloadnya kita tinggal klik aja ya. Sama dengan biasanya kalau yang ikut Tuton, LMS kan tinggal diklik aja tuh yang link-link itu kan. Ini kita klik link BJU-nya, BJU umum. Ya, untuk proses unduh mata kuliah umum hingga file BJU umum secara otomatis nanti akan terunduh atau terdownload ya dengan format file tipe doc atau dokumen ya pada komputer mahasiswa dengan nama lampiran 2 the doc ya, ini dokumen. Oke, nanti dia akan tampil seperti itu ya. Sedangkan ini nanti hasil downloadnya nih, nanti hasil downloadnya seperti ini, nanti buku jawaban ujian UAS take home exam semester 2020 garis miring 2021.1 dalam kurung 2002. Ini contohnya. Selanjutnya cara mengunduh ya BJU khusus mata kuliah sama, tinggal klik juga nanti akan muncul juga seperti yang tadi. Jadi kita klik aja nanti tombolnya kotak itu nanti akan muncul juga seperti yang umum tadi. Selanjutnya ini contohnya yang BJU khusus ya tentang EXI 4101. Oke, bagaimana sih yang selanjutnya yang kedua, bagaimana mengunduh soal ya. Ya, ini proses unduh soal ini sangat penting ya, wajib bagi mahasiswa. Karena kalau tadi hanya BJU itu tidak menghitung waktunya. Tapi kalau sudah mengunduh soal, itulah waktu mahasiswa untuk mulai mengerjakan ujiannya ya. Ujiannya jadi 6 jam itu dari unduh soal ini ya. Jadi misalnya kita unduhnya tadi soalnya di jam 7 misalnya. Berarti nanti kan ada batasnya tuh jam 7, berarti jam 10 baru misalnya kita udah selesai jam 9. Kan baru 2 jam, itu tidak bisa ya. Tidak bisa di-upload dulu ya, dikirimkan jawabannya, tidak bisa. Karena dia batasnya minimal itu 3 jam baru bisa mengirimkan. Jadi misalnya jam 7 kita mengunduh soal, jam 10 sampai jam 12 baru bisa mengupload jawaban kita ya. Oke, di sini melalui halaman dashboard aplikasi THE, silahkan pilih klik menu mata kuliah ujian. Sama nih. Sama di sini. Di sini tampilannya seperti ini ya nantinya. Oke, tampilannya kolom informasi. Ya, nanti dilihat dulu pada kolom informasi, silakan Anda baca dan pahami informasi yang tertera ya. Nih, soal dikerjakan pada buku jawaban ujian yang dapat diunduh menggunakan tombol BJU umum tadi. Mata kuliah dan BJU khusus dapat diunduh pada tombol sesuai dengan kode mata kuliahnya. File hasil unduh dapat dicetak lalu dilengkapi isinya serta diberikan tanda tangan pada surat pernyataan kejujuran akademik. Ya, ini yang untuk yang kedua ini boleh bisa dicetak, bisa aja dijadikan hanya file dokumen dulu ya, nanti tanda tangan digital boleh.
ya tanpa di print ya. Tapi nanti silahkanlah bagaimana enaknya mahasiswa, tanda tangan yang hard copy-nya atau tanda tangan langsung digital saja gitu kan. Jadi mahasiswa nanti mungkin tanda tangannya difoto, dimasukkan ke dalam komputer, ya dijadikan di situ nanti tanda tangannya tanda tangan digital ya. Habis itu nanti kan gabungkan semuanya, covernya, surat pernyataan, jawaban ujian di dalam satu file jadi satu PDF ya. Jadi tidak masing-masing. Jadi semuanya satu PDF dengan ukuran maksimal 2 mega ya. Selanjutnya ini ada klik tombol reload ya untuk memperbaharui tampilan layar, atau jika tombol unduh tidak tampil atau apabila terjadi kegagalan unduh. Ini informasi nih seperti ini ya. Oke, misalnya tombol unduh tidak tampil ya. Jadi silahkan nanti diklik ini ya. Klik tombol reload ya. Oke, yang ketiga pada kolom tabel list mata kuliah nih. Ini list mata kuliah ya. Tabelnya juga tertera detail data berupa NIM dan nama lengkap. Di sini ada NIM dan nama lengkap mahasiswa serta tombol reload ya. Ini kemudian terdapat tabel data mulai dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, waktu, tanggal, soal unduh ya. Unduh soal, awal unduh sampai dengan status ya. Di sini nampak nih. Oke. Tampilan halaman tabel untuk mata kuliah di sini telah unggah. Misalnya ini udah nampak nih telah unggah ya. Oke, kita lihat dulu yang ini. Tadi sudah tombol unduh sudah, nanti tombol unduh ya di mana sih tombol unduh gitu kan? Misalnya di mata kuliah ini. Kalau di contoh ini kan misalnya di Adbi 4440 filsafat ya. Tanggal 30 bulan 11 misalnya. Nanti kan Bapak mahasiswa mungkin tanggal 5, tanggal 6 itu kan dan seterusnya. Nanti unduh soalnya dulu nih. Teng gitu kan. Kalau udah unduh soal itu berarti tadi waktunya sudah berjalan ya. Jadi 6 jam waktunya. Oke. Jadi kita unduh, tinggal diklik saja unduhnya. Oke, nanti dia akan terdownload sendiri nanti ya. Oke. Ini batas waktu unduh download soal untuk masing-masing mata kuliah sesuai dengan kode waktu dan tanggal ujian. Mulai unduh itu bisa dari pukul 00 sampai pukul 21 ya. Tapi janganlah di pukul 21 karena nanti ya batas pengirimannya ya enggak sampai 1 menit gitu kan. 21 nanti 24.00 habis gitu ya. Jadi diharapkan mahasiswa itu mendownload mengunduh soal itu di jam minimal ini paling telat ya, paling telat tuh maksimal tuh ya, maksimalnya pukul 18.00 ya. Jadi mahasiswa ada waktu tuh maksimal juga 6 jam untuk dalam pengerjaan tugas kan, dan ada waktu nanti untuk mengupload tugasnya kembali ya. Jadi ada 3 jam waktu untuk mengupload ya. Jadi jangan sampai dipepet-pepetkan, wah tunggulah sebentar lagi, gampang lah gitu kan ya. Nanti kita tidak tahu nanti ada kendala sinyal, kendala mati lampu atau apa gitu kan ya. Oke, selanjutnya yang keenam kita klik ya tadi tombol unduh pada salah satu mata kuliah dulu ya. Itu misalnya tadi ada mata kuliah ini nanti ya untuk ini diunduh dulu ya. Untuk unduh, pilih kode mata kuliahnya, maka soal dan kode mata kuliah akan muncul ya. Soal berhasil diunduh misalnya dan file otomatis terunduh di komputer Anda dengan format kode mata kuliah dalam tipe PDF serta status berubah menjadi belum menjadi telah terunduh ya. Jadinya telah terunduh, nanti kan ini belum nih. Ini belum, tapi nanti setelah diunduh akhirnya telah terunduh, dah nanti keluarlah waktunya ya. Oke. Di sini. Oke, nanti tinggal nih awal unduh jam berapa misalnya kan. Nah, nantinya waktu unggahnya itu kan berarti kan 3 jam setelahnya sampai 3 jam lagi nantinya sampai di akhir itu. Batasnya pokok jam 24.00 kan kalau yang
tadi kalau mahasiswa unduhnya jam 18.00 ya. Misalnya kalau mahasiswa tadi unduhnya jam 7.00, artinya kan baru bisa mengupload jawaban jam 10. Ya, jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Ya, itu batasnya. Kalau udah lewat jam 1 ya tidak bisa lagi ya. Oke. Jika telah melakukan proses unduh pada salah satu mata kuliah, maka tombol unduh pada kolom unduh soal untuk mata kuliah yang lain tidak akan muncul ya. Untuk tanggal ujian yang sama. Misalnya ada 2 mata kuliah di hari yang sama. Kan biasa ada mata kuliah bentrok itu ya. Terlanjur juga ini mata kuliah bentrok itu kan sama harinya ya. Jadi mahasiswa harus menyelesaikan dulu satu mata kuliah, tapi dia tidak dibatasi. Misalnya gini ya, jam 7 kan memang jam 10 baru bisa upload upload hasilnya. Tapi kan kita tidak perlu lagi, misalnya jam 10 sudah bisa jam 10 lewat lah bisa upload, itu nanti tombolnya bisa keluar nantinya. Tombol unduhnya yang untuk mata kuliah satunya sudah bisa keluar. Tidak lagi menunggu harus nanti jam 1 kan harus 6 jam, tidak. Jadi kalau sudah udah unggah ya, udah upload tugas yang pertama ujian yang pertama, nanti akan muncul untuk unduh soal yang mata kuliah yang keduanya. Oke. Di sini tadi keterangannya misalnya sudah unggah nih unggah, berarti tegak unggah barulah muncul untuk mata kuliah yang hari yang sama, mata kuliah kedua yang di hari yang sama ya. Oke. Selanjutnya pada baris mata kuliah yang telah dilakukan unduh soal, maka kolom soal awal unduh dan awal unggah dan BJU pada akhir unggah akan terisi data berupa tanggal waktu pada kolom tadi ya. Ada waktu-waktunya, semula belum berubah menjadi telah unduh, dan tombol unggah pada kolom BJU. Unggah akan muncul dan dapat Anda lihat ya di gambar 7 nih. Nih. Ya. Sini misalnya telah unggah ya, misalnya tadi ya harusnya di sini ada unggah nih. Di sini unggah, telah unduh. Ini telah unduh. Ini agak turun namanya, harusnya di atas nih. Berarti harusnya nanti dia akan muncul, pokok tanggal-tanggalnya ini akan muncul sampai nanti mahasiswa unggah baru telah unggah nantinya ya. Oke, baru nanti ada lihat BJU-nya. Oke, catatan nih, mohon perhatikan masing-masing batas waktu proses unggah, baik pada kolom waktu awal unggah BJU dan akhir unggah BJU. Pastikan Anda tidak terlambat dalam melakukan proses unggah atau upload BJU sesuai waktu yang tertera. Ingat, batasnya hanya 6 jam. Kalau tadi ya maksimal melakukan unduh soal di jam 18.00 ke bawahnya kan. Kalau udah ke atasnya jam itu ya berkurang waktunya. Misalnya kalau kita unduhnya jam 19.00 ya waktu kita hanya 5 jam. Kalau pukul 20 ya hanya 4 jam. Pukul 21 hanya 3 jam. 0 menit untuk upload. Jadi kan kita tidak ada waktu. Jadi usahakan lebih awal. Oke, silakan Anda buka soal file yang telah terunduh untuk melihat dan mencocokkan soal berdasarkan. Jadi nanti kalau sudah unduh soalnya ya, cocokkan sesuai enggak nih mata kuliahnya yang saya unduh dengan soal saya itu kan. Kalau tidak sesuai laporkan ya. Jadi sesuaikan ya kode mata kuliahnya. Oh, enggak sesuai nih, laporkan. Kalau sesuai ya kerjakan langsung ya. Setelah selesai ini kan gini. Setelah unduh ya, ini komputer sih tidak perlu hidup terus itu kan, boleh dimatikan itu ya. Nanti kalau mau mengupload jawaban hidupkan lagi kan. Ya, jadi boleh ya. Jadi tidak harus terkoneksi internet terus. Yang penting sudah unduh, nanti internetnya mungkin untuk hemat ya. Jangan dipakai dulu, oke. Baru nanti setelah mau upload tugasnya barulah dikoneksikan lagi ke internet ya. Jadi boleh itu.
Jadi tidak dia dengan kerjaan secara offline itu kan, nanti baru mengumpulkannya baru dengan online. Selanjutnya bagaimana sih tadi mengunduh kan, mengunduh itu gampang nih. Kan ada tadi tombol unduhnya, tombol unggahnya ya. Unggah atau download ya, atau upload ya. Melalui halaman dashboard ini silakan pilih mata kuliah ujian, kemudian akan muncul dan dapat Anda lihat list mata kuliah yang berupa kolom informasi dan data mata kuliah. Di sini ada kolom unggah, berarti mahasiswa nanti klik nih, klik tombol unggahnya, diklik, oke. Nanti diklik, masukkanlah nanti. Nah ini, pada kolom BJU unggah yang belum memasuki awal waktu. Nah, kalau ini untuk misalnya gini, tadi jam 7 kita unggah soal, ternyata jam 9 kita udah selesai nih, mau diunggah. Ya, nanti hasilnya seperti ini karena baru 2 jam kan, berarti tidak bisa. Tunggu nanti jam 10 baru kita upload baru dia bisa ya. Nanti kalau misalnya jam 9 kurang dari waktunya, nanti nih informasinya maaf, unggah jawaban akan dibuka pada jam sekian kan. Pokoknya 3 jam dari waktu kita unduh soal ya. Jadi unduh soal ini wajib ya. Jadi mahasiswa kalau tidak unduh soal artinya tidak ikut ujian. Jadi harus diunduh soalnya agar waktunya berjalan. Oke. Ya, ketika memasuki waktu awal unggah BJU, silahkan mahasiswa pilih dan klik tombol unggah tadi ya. Sesuai dengan kode mata kuliahnya yang dipilih, maka halaman unggah upload BJU akan muncul dengan tertera berupa NIM dan kode mata kuliah yang dipilih. Ini nanti NIM-nya. Habis itu pilihlah ya. Ini kode mata kuliahnya nih. Pilih data yang akan kita masukkan ya. Pilih dan unggah file. Berarti kita klik nanti di situ, pilih dan unggah file. Kita cari data kita yang mau di-upload ke dalam aplikasi ya. Oke, kita upload. Ya, silahkan Anda carikan file BJU mata kuliah yang akan diunggah atau diupload, pastikan sudah dalam format PDF ya. Jadi harus dalam format PDF, satu file maksimal 2 MB ya. Kemudian klik tombol open, misalnya ini di start ya, open ya. Habis itu kita klik open. Oke. Kemudian akan muncul pop up atau pesan konfirmasi ya. Anda yakin akan mengunggah file ini untuk mata kuliah titik-titik kan, dimana kodenya adalah kode mata kuliah yang jadi sama ya, harus sama dengan KTPU kita. Habis itu kalau udah sama, oke, klik oke. Untuk melanjutkan proses unggah BJU ya, klik oke. Kalau tidak mau lanjutkan ya klik cancel ya, atau batalkan proses. Di sini nih, nah ini nanti Anda yakin katanya kan. Nanti kita kalau sudah masukkan, kita klik oke ya. Ya, selanjutnya yang ketujuh, bila file BJU telah berhasil diunggah, maka akan muncul pop-up nih. Akan muncul pop-up sukses katanya kan. Silahkan dicatat kode. Nah, ini sangat penting nih bagi mahasiswa. Ini harus dicatat. Kode ini per mata kuliah ya. Jadi setiap habis unggah, habis upload, mahasiswa mendapatkan kode ya, mendapatkan kode. Jadi ini harus dicatat. Jika nanti misalnya gini, pas waktu dilihat kok salah upload nih kan, berarti mahasiswa harus upload ulang. Kedua, ini juga untuk menghindari ada yang jahil nih. Jika nanti ada mahasiswa lain, wah ini orang ini musuh saya nih dengan saya mau masuk gitu kan, karena kan kita agak gampang untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi silahkan nanti dicatat kalau untuk ini ya, untuk mengubah hasilnya ya. Oke. Mengubah jawaban kita. Oke, selanjutnya di sini pilih dan klik tombol oke kan tadi kan. Maka otomatis file BJU akan tersimpan atau telah terunggah dan akan
kembali ke halaman upload BJU. Kemudian klik tampilkan file. Nah, ini tampilkan file. Kita cek, oh benar ini file saya nih. Hasilnya udah benar gitu kan. Kalau salah bagaimana nanti kan? Oke. Nanti ada kita terangkan lagi. Oke. Selanjutnya klik tombol kembali. Ada tombol kembali di atasnya kan ada tombol kembali. Tombol kembali untuk menutup halaman upload BJU dan kembali ke list mata kuliah. Oke. Pada kolom BJU Anda dapat melihat BJU. Lihat BJU yang sudah muncul dan aktif ya. Jadi yang udah kita unggah tadi kita bisa lihat nih di sini. Nah, kalau kita lihat, oh ini BJU saya nih, BJU-nya. Dah, itu bisa dilihat di situ jadinya. Jadi benar atau salah kan? Kalau salah artinya kita harus unggah ulang ya. Setelah lihat ini kan artinya di sini sudah ada tombol unggahnya ya. Oke, di sini ya. Kita bahas lagi biar mahasiswa lebih paham. Catatan batas waktu awal dan mulai proses unggah BJU yaitu minimal 3 jam ya. Tadi kan jam 7 kita unggah atau download, berarti 3 jamnya baru bisa mengupload tugasnya, berarti jam 10 baru bisa upload ya sampai jam 1 ya. Terhitung setelah waktu unduh dimulai. Batas akhir unggah BJU yaitu maksimal 6 jam. Berarti ada waktu 3 jam kalau kita tadi memang dimaksimalkan kan tadi ya. Terhitung setelah waktu unduh soal dimulai. Jenis file format BJU yang bisa diunggah yaitu dengan format PDF. Jadi tidak menggunakan format yang lain ya, JPEG atau apa tidak. Tapi format yang diunggah di halaman ini adalah format PDF. Oke. Kita lanjut. Batas maksimal kapasitas file adalah 2 mega ya. Jadi jangan lebih ya. Diusahakan filenya hanya 2 mega. Jangan lebih. Oke. Kalau lebih ya tadi resikonya tidak akan terupload. Ya, bagaimana sih cara unggah ulang tadi kan unggah ulang BJU-nya kita sama. Nanti masuk ke mata kuliah ujian ya. Misalnya tadi oh yang saya upload salah nih. Oh, mau file baru. Oke, silakan mata kuliah ulang. Ya, pilih nanti di sini kan tadi kita klik mata kuliah ujian ya. Diklik nanti akan muncul tabel ini lagi tabel mata kuliah. Oke. Berarti kita klik unggah ya. Ini kan hari berikutnya nih. Kita klik unggah lagi, klik unggah. Tapi dalam batas waktu ya. Batas waktu yang 6 jam tadi. Kalau udah lewat 6 jam tadi ya udah enggak bisa lagi akhirnya. Oke. Selanjutnya kemudian akan muncul halaman pilih file lagi seperti yang awal tadi kan, pilih file, kita cari filenya yang benar, kita klik open ya. Silakan Anda cari tadi kan dalam maksimal 2 mega ya, tetap sama ya. Kemudian klik open. Oke. Selanjutnya muncul pop-up. Anda yakin akan mengunggah file ini untuk mata kuliah di mana adalah kode mata kuliah. Habis itu ya, oke. Berarti kita klik oke ya. Sama tadi untuk unggah BJU dan cancel untuk batal. Oh enggak jadilah gitu kan misalnya kalau cancel. Oke. Selanjutnya maka akan tampil pop-up. Nah, ini kan kalau untuk yang upload kedua kalinya nanti akan diminta lagi nih kode yang tadi yang harus dicatat. Jadi mahasiswa harus catat itu, difoto, dicatat ya. Jangan sampai hilang untuk per mata kuliah ya. Masukkan 5 digit kode yang telah Anda ketahui dan simpan pada proses unggah sebelumnya. Jadi kan yang tadi awal kita upload awal kan mendapatkan kode ya. Jadi harus dicatat tadi, masukkan kodenya di sini. Ya, pilih ganti file ya. Oke, kita masukkan langsung kita klik ganti file. Bila proses unggah file BJU berhasil, maka akan muncul pop-up sukses ya. Silahkan dicatat lagi. Nanti muncul lagi setelah kita ini sukses, dia muncul lagi nanti ada kode verifikasi lagi ya. Kode verifikasi yang dibutuhkan saat melakukan unggah ulang lagi. Kalau mau revisi lagi, nanti dapat lagi kode baru. Oke. Catatan, merupakan
kode unik ya berupa angka yang wajib disimpan dengan baik, jangan sampai lupa. Gunakan dibutuhkan pada saat ingin melakukan proses revisi atau perbaikan atau pengganti file BJU ya. Perbaikannya tetap di batas waktu 6 jam tersebut ya. Tidak lebih. Oh, ternyata udah lewat, nanti alasan mahasiswa banyak sekali gitu kan. Jadi tetap batasnya 6 jam. Oke. Pilih dan klik OK. Maka otomatis file BJU tersimpan dan telah terunggah dan akan kembali ke halaman upload BJU ya. Jadi ini juga tampilan BJU kita lihat lagi. Kita lihat tampilannya sama ya. Kalau sudah oke. Ya. Bagaimana tadi melihat BJU sama kan? Tiap BJU kita lihat lagi BJU-nya. Kita tadi klik ya. Mata kuliah ujiannya akan tampil list mata kuliah. Oke, nanti kita lihat BJU-nya. Oh, sudah benar misalnya kan. Oke, artinya. Oke, selanjutnya akan lihat BJU otomatis terunduh atau terdownload dalam komputer formatnya. Jadi kalau kita lihat BJU dia kita klik akan terdownload otomatis ya. Oke, silakan Anda buka file BJU-nya untuk melihat dan memastikan kembali secara detail buku jawaban ujian hasil proses unggah yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kita cek benar enggak nih punya kita nih. Ya, selanjutnya keluar nih logout ya. Apabila Anda atau apabila mahasiswa sudah selesai dan tidak akan menggunakan aplikasi THE lagi, maka jangan lupa untuk keluar ya. Jadi mahasiswa logout ya, apalagi itu menggunakan komputer orang gitu kan, misalnya di warnet atau apa kan, dari sistem aplikasi demi keamanan data yang Anda miliki. Jadi hapus, keluar logout ya. Yang kedua, melalui kolom menu sebelah kiri, silahkan pilih logout. Di mana sih logout? Logout ada di kolom sebelah kiri paling bawah nih. Ada tampilan di bawah, ada panah. Itulah tampilan logout. Jadi mahasiswa tinggal klik aja di situ logout. Akan secara otomatis keluar nantinya dari halaman dashboard dan kembali pada halaman tata tertib UAS ya. Halaman yang pertama sekali tadi tuh. Oke, ini untuk yang uploadnya. Kita sudah selesai ya upload ya. Jadi sangat gampang ya untuk upload ini. Jadi mahasiswa jangan terlalu dipusingkan. Memang ini panjang, tapi sebenarnya kalau dikerjakan ya paling tidak hanya butuh waktu 5 menit lah. Paling lama ini. Lancar, pasti lancar ya. Karena ini kan hal yang baru ya memang kita harus terangkan dulu lah paling tidak. Oke, ya ini salah satulah contoh ya. Misalnya mahasiswa menggunakan komputer untuk mengetikkan nanti kan ini file-file buku jawaban, kesediaan apa nih mahasiswa ya ini tentang buku jawaban ujiannya itu kan digabungkan menjadi satu ya. Jadi nanti jawabannya nanti digabungkan jadi satu, masukkan misalnya mahasiswa mengetik jawabannya menggunakan Word juga rupanya kan. Kalau menggunakan Word artinya mahasiswa nanti tinggal di ini aja bisa melalui save as, biasanya sih save as, tapi ini menggunakan print ya. Jadi tadi print misalnya sudah selesai di print sehingga akan tampil print, pilih jenisnya Microsoft Print to PDF ya. Nanti ada nih. Nah, nanti akan tampil sini, pilih Microsoft Print to PDF. Oke. Nanti pada bagian setting, pilih print all pack ya, semua halaman. Jika Anda ingin cetak semua halaman dan untuk setting lainnya biarkan saja atau tidak perlu diubah ya. Print all pack ya. Oke. Selanjutnya pilih tombol print sehingga file dokumen Anda akan tercetak dalam format PDF. Nah, ini nih. Langsung print nih. Tombol print. Yang penting tadi ini printernya. Printernya Microsoft Print to PDF. Setelah itu akan muncul halaman Save Print Out As ya. Silakan Anda tentukan lokasi kan di mana mau disimpan nih. Punya jawaban kita nih mau disimpan dulu nih. Nanti biar gampang waktu kita mau mengupload ke halaman the.ut.ac.id ya. Nah, kita simpan misalnya ini simpannya di dokumen lah. BJU UAS mata kuliah bla 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 misalnya kan. Nah, habis itu kita klik save ya.
Habis itu mahasiswa kalau mau melihatnya ya lihat. Sekarang coba cek direktori lokasi penyimpanan. Nanti kan tadi di dokumen ya, di dokumen kita lihat tadi, oh ini ada nih BJU UAS de misalnya kan. Ya, terakhir bukanlah file dokumen dalam tipe PDF tersebut misalnya. Maka Anda dapat melihat dan mempunyai dokumen dalam format PDF ya. Jadi tadi karena tadi kita printnya Microsoft to PDF kan. Ini kalau kita save ya jadi filenya berbentuk PDF. Inilah bentuknya misalnya. Oke. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan kepada mahasiswa. Selamat mencoba, selamat ujian, dan jangan lupa untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.